Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa bertemu dalam pelajaran shorof secara daring untuk kelas 5 MI Bahrul Ulum, yaitu dimulai dari halaman 36, yaitu tasrif lughawi untuk fi'il madhi. Anak-anak semua, sebelum kita memulai, mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga pertemuan kita pada kali ini bisa membawa manfaat dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan juga kita berdoa semoga ujian berupa musibah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa tatap muka, belajar, bertemu di sekolahan sebagaimana biasanya. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah liniyatil qabul wa husul mamul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak semuanya, sebelum saya membuka halaman 36 ini, terlebih dahulu perlu kami jelaskan tentang tasrif, di mana kitab shorof Al-Amsilatut Tasrifiyah yang dipakai ini. Ya, shorof ini ya bentuk masdar sulasi mujarad. Kalau tasrif juga bentuk masdar dari fi'il madhi sarrafa yusarrifu tasrifan. Di dalam lembaran ini sudah saya tulis, tasrif ini dilihat menurut bahasa adalah berarti perubahan atau perpindahan. Perubahan atau perpindahan ini berarti tasrif atau berarti shorof. Ini secara bahasa. Tapi secara istilah ahli shorof, istilah tata bahasa, karena shorof ini adalah gandengannya ilmu nahwu, ini termasuk dapat dikatakan tata bahasa, bahasa Arab. Menurut istilah shorof adalah atau tasrif adalah perubahan kalimah dari bentuk satu menjadi bentuk yang lain, dari asli yang satu menjadi bentuk yang lain yang berbeda karena menghendaki arti yang dituju. Dari asalnya, dari lafadz nasoro misalnya, pada contoh di bawahnya itu, dari nasoro menjadi yansuru, menjadi unsur, menjadi nasirun, menjadi mansurun. Ya, yang asalnya dari fi'il madhi, kemudian yansuru ini buat fi'il mudhari'. Artinya berbeda. Nasoro artinya telah menolong. Pekerjaan menolong waktunya telah lewat. Yansuru sedang menolong atau akan menolong. Unsur ini berarti perintah. Ya, perintah. Tolonglah ini berarti mustakbal, berarti akan. Nasirun isim fa'il, ini berarti wong kang nulung, wong lanang siji kang nulung. Mansurun isim maf'ul, wong kang ditulung. Nah, ini perubahan itulah namanya tasrif istilahi, secara istilah. Nah, jadi fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar itu namanya sigot. Sigot adalah di bawahnya itu bentuk kalimah
Dilihat dari segi maknanya, dari segi artinya, dari segi waktunya. Seperti Nasoro tadi, ini berarti telah menolong. Ini artinya pada pekerjaan yang telah lewat. Yansuru, ini fi'il mudhari, artinya sedang menolong atau akan menolong. Berubah menjadi nasirun, orang yang menolong. Lah, perubahan-perubahan ini namanya sigot. Itu fi'il. Sigotnya apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari. Qala yaqulu qaulan wa maqalan fa huwa qailun. Nah, dan seterusnya. Ya, sebagaimana pelajaran yang telah lalu, yaitu tasrifan yang telah kita hafalkan. Nasoro fi'il madhi, yansuru fi'il mudhari, nasron masdar isim masdar ghairu mim, wa mansoron isim masdar mim, fahuwa isim dhamir, nasirun isim fa'il, wadhaka isim isyarah, mansurun isim maf'ul, unsur fi'il amar, la tansur fi'il nahi, mansorun isim zaman, isim makan, minsorun isim alat. Nah, itu diuraikan dengan sigot-sigotnya, bentuk-bentuk kata, bentuk kalimah, dilihat dari segi maknanya. Artinya ya begitu. Nasoro wis nulung, yansuru lagi nulung, nasron kelawan nulung, wa mansoron lan kelawan nulung, fahuwa mongko dheweke, nasirun wong kang nulung, wadakalan mengkono, mansurun wong kang ditulung, unsur nulunga sira, la tansur aja nulung sira, mansorun mangsane panggonane nulung, minsorun alate nulung. Nah, ini tasrif istilahi, ini yang setelah diajarkan pada pertemuan yang telah lalu dan juga pada kelas sebelumnya. Kemudian ada catatan bina, ialah bentuk kalimah yang dilihat dari segi jenis huruf dan tata letaknya. Kalau ada huruf ilatnya, berarti lafadz itu binanya bina yang mu'tal. Ya, macam-macam bina yang ada 7 itu, sohihun au misalun au mudho'afu, lafifun nakisun mahmuzun ajwafu, itu bina. Nah, ini mengetahui nasoro itu bina soheh, madda itu bina mudho'af, akala itu bina mahmuzfa, ya, roma bina nakis ya'i, dan seterusnya. Ini sudah kita lihat di kitab-kitab itu ada, bisa kita lihat dan bisa kita bedakan. Selanjutnya di situ tasrif itu ada 2 macam. Ada tasrif istilahi, yaitu perubahan bentuk kalimah dari satu sigot menjadi sigot yang lain. Biasanya ditulis secara mendatar di dalam al-amsilatu tasrifiyah itu. Untuk yang kedua, tasrif lugawi, yaitu perubahan bentuk kalimah dari satu wakek menjadi wakek yang lain. Ditulis menurun, ya, dari atas ke bawah. Ini menguraikan tentang wakek. Wakek adalah sesuatu yang mencocoki pada keadaan kalimah, domir-domir yang tersimpan di dalam kalimah-kalimah tersebut. Jadi tasrif lugawi adalah perubahan bentuk kalimah menjadi bentuk lain dengan memperhatikan mufrad, tasniyah dan jamaknya, serta memperhatikan mudzakkar dan muannasnya, juga ghaib, mukhatab dan mutakallimnya. Nah, ini tasrif lugawi. Kalau pelajaran kemarin sudah kita mulai fa'ala, ya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna.
nasoro nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna madda madda maddu maddat maddata madadna madatta madattuma madattum madatti madattuma madattunna madattu madadna. Kemudian dalam contoh dalam tulisan itu kola kola kolu kolat kolata kulna kulta kultuma kultum kulti kultuma kultunna kultu kulna. Urutannya wakek-wakek sebagaimana yang ada di foto pada pelajaran yang lalu. Ini bisa dibuka kembali, yaitu ada 14 wajah tasrifnya. Mulai dari yang pertama mufrad mudzakkar ghaib. Ya, mufrad artinya satu, mudzakkar artinya lelaki, ghaib artinya orang ketiga. Kata ganti orang ketiga, kalau mufrad kata ganti orang ketiga tunggal. Tasniyah mudzakkar ghaib ini menyimpan domir atau kata ganti orang ketiga berarti dua. Kalau jamak berarti orang banyak. Kemudian ghaib ada tiga, ghaibah ada tiga, kemudian mukhatab ada tiga, mukhatabah ada tiga, ditambah mutakallim ada dua. Jumlahnya kesemuanya ada 14. Madda ya gitu, madda madda maddu maddat maddata madadna madatta madattuma madattum madatti madattuma madattunna madattu madadna. Ini ada 14 ya. Itu ada lafadz madda. Madda ini kalau dilihat di i'lal asluhu madada ya, aslinya madada, ala wazni fa'ala karena ikut wazan fa'ala. Uskinati dalul ula li ajli syartil idghami. Dal yang pertama disukun karena menjadi syarat idgham, fasara madda. Setelah itu dal yang pertama diidghamkan ke dalam dal yang kedua karena tunggal jenis, maka menjadi madda. Ya, madda ini wakeknya mufrad mudzakkar ghaib, artinya wong lanang siji kang ndawaaken, seorang lelaki yang memanjangkan ya, yang memanjangkan. Kemudian yang kedua madda tasniyahnya, tasniyah mudzakkar ghaib berarti wong lanang loro kang ndawaaken. Utawa ini karena fi'il madhi ya, madda wis ndawaaken ya, bukan wong lanang. Kalau wong lanang itu berarti isim fa'il. Di madda asalnya madada, artinya wis ndawaaken sapa dheweke lanang siji, telah memanjangkan. Seorang lelaki itu telah memanjangkan rambut atau memanjangkan benang dan lain sebagainya. Madda ini berarti mengira-ngirakan domir huma. Alifnya ini dari huma. Wis ndawakno sapa dheweke lanang loro. Maddu asalnya madadu. Madadu domirnya adalah wawu. Wawunya disebut wawu jamak. Setelah wawu jamak ada alif. Alif itu namanya alif fariqah. Alif yang membedakan antara itu wawu jamak atau wawu ataf. Maddat ini asalnya madadat. Wakeknya mufrad muannas ghaibah. Artinya wis ndawakaken sapa dheweke wadon siji. Wis ndawakaken sapa dheweke wadon siji. Maddata
ini asalnya madadata, ini domirnya alif. Letaknya itu namanya tak taknis sakinah, tak taknis yang mati, sama dengan atasnya itu tak taknis sakinah, hasilnya sukun. Kemudian karena bertemu dengan alif maka diberi harokat yang cocok dengan alif, yaitu fathah, jadi maddata. Madadna, ini wazannya fa'alna asli, karena sudah sama dengan wazannya, berarti tidak usah diiklal. Madadna, madadna itu wakainya jamak muannas ghaibah, domirnya nun, nunnya itu namanya nun jamak inas. Kemudian madatta, madatta ini wakainya mufrad mudzakkar mukhatab. Mufrad artinya satu, mudzakkar lelaki, mukhatab kamu, tadi orang kedua, menyimpan domir kata ganti orang kedua. Madatta berharokat fathah berarti laki-laki. Madatti kalau berharokat kasroh berarti kamu perempuan. Madatta wis ndawakno sapa sira lanang siji. Madattuma, madattuma ini tasniyah mudzakkar mukhatab. Domirnya juga tak, taknya ini domir, kemudian memnya ini kalau disebut ini namanya mem huruf imat. Imat itu artinya tiang atau jaga, untuk nyagai alif. Karena alif ini tidak ada yang berharokat sehingga butuh pada huruf yang lain. Madatuma. Jadi alifnya alif tasniyah, domirnya ya alif itu. Madatum, madatum domirnya juga di situ tak. Tak ini namanya sama, yaitu domir rafa mutaharrak. Kemudian memnya ini mem alamatu jam'i dzukuri, tanda jamak mudzakkar. Madatum. Kemudian madati, madati wakainya mufrad muannas mukhatabah. Mufrad artinya satu, muannas artinya perempuan, mukhatabah orang kedua. Wis ndawakno sapa sira wadon siji. Wis ndawakno sapa sira wadon siji, itu madati. Kemudian madat tuma sama dengan yang di atas tadi, madat tuma ini asli ya, madati, madat tuma mulai dari madadna sampai terakhir itu asli karena sudah sama dengan wazan madat tuma. Kemudian yang ke-12 madat tunna, madat tunna itu wakainya jamak muannas mukhatabah. Jamak artinya banyak, muannas perempuan, mukhatabah orang kedua, berarti kamu, engkau. Wis ndawakno sapa sira wadon akeh. Sapa sira wadon akeh itu kalau madha. Kalau nasor, nasor tunna wis nulung sapa sira wadon akeh. Nah, nulis kata betunna wis nulis sapa sira wadon akeh. Yang ke-13 madatu. Madatu ini wakainya mutakallim wahdah. Mutakallim itu artinya orang yang berbicara, wahdah artinya satu, berarti orang pertama yang ngomong. Mutakallim itu yang berbicara, wahdah sendirian. Jadi madatu wis ndawakno sapa ingsun, nasortu wis nulung sapa ingsun, jalastu wis lungguh sapa ingsun, koma jadi kumtu wis ngadeg sapa ingsun, saya telah berdiri, ta'allamtu saya telah belajar ya. Kemudian fatahtu wis buka sapa ingsun, alimtu wis ngerti sapa ingsun, ra'aitu wis weruh sapa ingsun. Ini wakainya mutakallim wahdah, saya telah mengerti, ra'aitu zaidan. Kemudian yang terakhir yaitu madadna. Madadna ini mutakallim ma'al ghair awil mu'adzim. Mutakallim artinya orang yang berbicara,
Ma'al ghair bersama orang lain. Orang berbicara ada orang lain, berarti paling sedikit 2 orang. Ya, berarti kita atau bahasa lain kami itu mutakallim ma'al ghair. Awil muaddim atau mutakallim lil muaddim, yaitu artinya mengagungkan nama orang lain. Mengagungkan yaitu yang nama yang diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kausar. Inna sak temene ingsun iku a'taina wis paring sapa ingsun. Ini bukan berarti kita, nek kita berarti kan tidak hanya satu, padahal ini Allah, ingsun Allah. Inna sak temene ingsun, ingsun Allah, Allah sendiri. A'taina iku maringi sapa ingsun, ingsun Allah ka ing sira al kausar ing nikmat kang akeh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna saat temene ingsun iku anzalnahu wis nurunno sapa ingsun, ingsun Allah. Ya bukan kita, berarti ingsun Allah fi hu ing Al-Qur'an fi lailatul qadri ing dalam malam Lailatul Qadar. Sungguh saya telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar, yaitu bulan Ramadan. Nah ini inna yang untuk Allah itu namanya mutakallim lil mu'adzim atau lil mu'adzam, ya, nama yang diagungkan yaitu Allah Ta'ala. Nah ini tasrifan-tasrifannya sebagaimana dalam contoh yang ditulis, yang saya tulis itu, yaitu kola kolu itu kola kolu. Lah ini goib kola kolu ini goib. Kolat kulna goibah. Kulta kultuma kultum mukhotob. Kulti kultuma kultunna mukhotobah. Kultu dan kulna ini mutakallim. Uraiannya, wakeknya ya seperti tadi. Itu mulai dari kola, ini asalnya dari kowala. Ini kalau dalam i'lal kaidah pertama, kola asalnya kowala, ikut wazan fa'ala. Wawu diganti dengan alif karena ada wawu berharokat terletak setelah fathah yang bertemu dalam satu kalimah, maka menjadi kola. Sona asalnya sowana, kana asalnya kawana, goza asalnya gozawa. Itu kaidah i'lal yang pertama, itu yang sudah disampaikan dari mukaddimah itu. Kola kolu, nah ini jamak mudzakkar ghaib, berarti wis ngucap sapa dheweke lanang akeh. Kolat wis ngucap sapa dheweke wadon siji, sampai pada kultu dan kulna. Kultu mutakallim wahdah, wis ngucap sapa ingsun, wis dawuh sapa ingsun. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ngendika, kalau Kanjeng Nabi dawuh, kalau Pak Guru ya dawuh, sesama teman ngomong, ngucap, ya ngucap itu bahasa Jawa, dikaya dengan bahasa untuk bahasa Jawa itu. Nah, mari bersama-sama kita membaca tasrifan istilahi kemudian lugawi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasara yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nasara fi'il madhi yansuru fi'il mudhari' nasron masdar ghairu mim wa mansoron isim masdar mim fahuwa isim dhamir nasirun isim fa'il wa dzaka isim isyarah mansurun isim maf'ul
unsur fi'il amar la tansur fi'il nahi mansurun isim zaman isim makan minsurun isim alat. Kalau artinya nasoro wis nulung, yansuru lagi nulung, nasron kelawan nulung, wa mansoron lan kelawan nulung, fahuwa mongko dheweke nasirun wong kang nulung, wa dzakalan mengkono mansurun wong kang ditulung, unsur nulunga sira la tansur aja nulung sira, mansurun mangsane panggonane nulung, minsurun alate nulung. Nah, itu kalau tasrifan istilahi beserta menguraikan sigot-sigot dan maknanya dan artinya. Ini perlu kita harus hafal. Nah, setelah itu lugawinya ya, fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna, nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna, madda maddu maddat maddata madadna madatta madattuma madattum madatti madattuma madattunna madattu madadna, qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Nah, ini tasrifan ini supaya nyelengi dihafalkan, suatu saat nanti kita bersama-sama satu persatu menghafalkan tasrifan ini mulai fa'ala sampai madda dan seterusnya. Untuk anak-anak semuanya, dari tulisan ya tasrif itu tadi menurut bahasa, kemudian menurut istilah, kemudian tasrif ada tasrif istilahi, lugawi, ini supaya ditulis di buku catatan ya, ditulis di buku catatan ini sebagai pedoman pertama mempelajari tasrifan lugawi ya. Ketika mempelajari tasrif lugawi ini juga tidak terlepas dari tasrifan istilahi. Kiranya ini untuk kali ini semoga bisa bermanfaat dan bisa barokah ilmu yang kita pelajari pada kali ini. Mari kita baca Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.